Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa sih yang tidak mengenal dengan nama Sayyidina Umar ini ya? Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tidak mendengar? Sangat keterlaluan. Jadi kisah mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahu Akbar, sudah banyak diketahui tuan-tuan. Saking begitunya, bahkan anak-anak pun sangat mengenal kepahlawanan dan keberaniannya. Siapa tadi? Yaitu Sayyidina Umar. Pada permulaan Islam tuan-tuan, ketika keadaan kaum muslimin masih sangat lemah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Islam dikuatkan melalui Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata tuan-tuan, sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu memeluk Islam ya, kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah. Allahu Akbar. Dan bukan cuma hanya itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya setiap muslim berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Tetapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hendak hijrah, ia pergi dengan pedang dikalungkan beserta busur panah dan anak panah yang cukup banyak di tangannya tuan-tuan. Allahu Akbar. Pertama-tama ia masuk ke Masjidil Haram, bertawaf dengan tenang, lalu sholat dengan sangat khusyuk. Kemudian ia pergi ke kumpulan-kumpulan orang-orang kafir dan berkata kepada mereka, ya, kumpulan orang-orang kafir tadi. Oh, Allahu Akbar ya. Ini Sayyidina Umar ini tuan-tuan. Oh, kalau kita mana mungkin mampu ya, nggak berani kita itu. Baru Sayyidina Umar berkata, siapa yang menginginkan ibunya menangisinya, istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, tunggulah di luar Mekah untuk melawanku. Allahu Akbar. Kata-kata itu tuan-tuan diucapkan di setiap kumpulan orang-orang kafir, tetapi tak seorang pun yang berani menyambut tantangannya. Allahu Akbar. Dari kitab Usdul Ghobah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya ya, betapa tenangnya, betapa tenteramnya agama kita sekarang. Tidak seperti layaknya zaman dahulu ya, yang mana para sahabat ya ingin beribadah aja sembunyi-sembunyi, ingin sholat sembunyi-sembunyi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang apa? Kita sudah tentram tuan-tuan, sudah tenang, sudah damai tuan-tuan. Jadi nggak ada lagi alasan untuk malas sholat ya, malas silaturahmi, apalagi berjihad di jalan Allah. Nggak ada lagi alasan tuan-tuan ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan ya tuan-tuan. Nggak ada lagi alasan. Saya nggak mau tahu itu tuan-tuan. Coba kita mengingat sedikit kisah Nabi ya, yang mana di saat Nabi menyampaikan kalimat yang hak, la ilaha illallah, maka dikatakan Muhammad gila ya, dilempari kotoran, dilempari bebatuan, diludahin bahkan. Tetapi apa? Rasulullah hanya menjawab dengan kebaikan ya, akhlak Rasulullah. Allahu Akbar ya. Ini Rasulullah tuan-tuan, ini Rasulullah ya. Sesempurna-sempurna makhluk ciptaan Allah ya Rasulullah. Cuma Rasulullah yang pertama ya. Masih digituin. Jadi kita jadi dai-dainya Allah tuh ya, nggak boleh kita cengeng tuan-tuan. Dulu dilempari batu kotoran, diludahan, sekarang dilempari apa? Jamur ya. Janda di bawah umur, dilempari gorengan, dilempari buah-buahan, dilempari jus buah, segala macam lah. Allahu Akbar ya. Ya tuan-tuan ya, dakwah jalan hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Hasan Al-Medani dari Sindrama Official. Al-Fakir mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya bertobat, saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.